Baik, Pak Hamzah, meskipun Pak Hamzah kan ini rencana mau naik kelas Pak ya, tapi kan banyak juga nih caleg-caleg dari Pak PAN yang akan maju nih Pak. Nah kira-kira dari tiga opsi tadi, kira-kira bagaimana dari kacamata Pak Hamzah sebagai caleg melihat ini? Silakan Pak. Kasih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati saudaraku dari Komisioner KPU Kota Makassar, dari saudaraku Pak Nurmal, dan saya kira yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan Direktur ya Heral dan jajarannya, dan yang saya banggakan pengunjung Warkop Anas yang hadir pada kesempatan ini. Saya kira saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Heral yang sudah memfasilitasi kami semua untuk berdialog di tempat ini. Dari beberapa terkait agenda penataan, kalau opsi KPU penataan, tapi kalau opsi pemantauan atau pengamatan dari Heral itu pemekaran. Saya kira ini beda-beda tipis saja, sama saja ujungnya ini pemekaran dengan penataan. Kalau saya dengar tadi apa yang menjadi uraian dari Komisioner KPU dari berbagai kajian-kajian terkait penataan dapil ini, secara akademik saya kira itu tidak bisa dipatahkan, tidak bisa. Begitu pula dari Pak Nurmal, saya kira apalagi beliau dari Komisioner KPU X, apalagi ketua, saya kira sangat tahu dan sangat paham bagaimana kondisi politik di Kota Makassar. Hari ini saya kira saya cuma agak kayak tidak sempurna pertemuan kita hari ini, dialog kita hari ini, karena tidak ada ketua DPRD Kota Makassar sekaligus saya kira partai pemenang di Kota Makassar. Sejatinya ini Pak, kalau mau lebih seru ini mestinya kan ya diundang beberapa parpol, ya. Tapi tidak apa-apa lah, saya mewakili teman-teman di partai. Yang pasti penataan dapil yang menjadi wacana KPU Kota Makassar ini menjadi menjadi perbincangan hangat, terutama teman-teman di DPR dan termasuk pengurus partai di Kota Makassar. Ini bukan hanya anggota DPR, tapi pengurus partai di Kota Makassar itu termasuk, ini menjadi berita yang sangat mengejutkan. Apalagi pada saat apa yang disampaikan tadi oleh Komisioner KPU bahwa sebelumnya itu sudah ada uji publik, sudah ada FGD. Sayangnya pada saat FGD yang hadir pada saat itu, karena kebetulan teman-teman hampir tidak ada di tempat, sehingga yang hadir pada saat FGD itu adalah LO dari partai politik. LO yang tidak paham, ya itulah yang mengikuti dan menjadi keputusan KPU bahwa opsi inilah yang terbaik berdasarkan masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat tanpa melibatkan tokoh parpol. Sehingga apa yang terjadi pada saat itu menjadi isu keluar, DPRD Kota Makassar mengundang KPU Kota Makassar untuk membicarakan ini. Bagaimana sebenarnya, dan ini ada pesan dari mana semuanya? Apakah ini pesanan atau bagaimana? Iya. Di awal saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, di awal hampir semua teman-teman pengurus ketua-ketua partai di Makassar mau bertanda tangan untuk melakukan diskusi ulang dengan KPU Kota Makassar. Ya, diundanglah ke DPR. Saya kira ada kesepakatan pada waktu itu, ada kesepakatan menurut informasi dari Komisi A, ada kesepakatan dengan KPU untuk ya melakukan diskusi ulang. Tetapi pada akhirnya beberapa hari kemudian teman-teman ini yang tadinya sepakat itu menjadi
menjadi buyar. Saya tidak tahu, ada teman fraksi dia bilang saya tidak bisa tanda tangan karena saya dilarang oleh partai saya. Secara pribadi teman-teman di DPR itu sebenarnya sangat tidak setuju adanya pemekaran, adanya penataan dapil. Iya, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Nurmal, bahwa salah satu contoh saya yang selama ini sudah ya berinteraksi dengan pemilih saya di 2 kecamatan, tiba-tiba dipisahkan, apalagi di ujung. Ini di ujung menjelang pencalekan, penyusunan caleg, yang saya kira semua partai sudah mempersiapkan caleg-calegnya. Iya. Pada saat itu ada beberapa teman, saya tanya, kenapa tidak mau, kenapa tidak setuju? Saya ditekan, saya diinstruksikan oleh partai saya dari provinsi supaya tidak ikut bertanda tangan. Itulah kondisi sebenarnya. Iya. Tapi kalau secara pribadi, teman-teman pengurus di kota itu semuanya tidak ada yang setuju dengan pemekaran ini. Iya. Saya kira ini informasi yang saya harus sampaikan kepada Bapak. Tetapi secara pribadi, kalau saya analisa, memang ini yang terbaik. Pemekaran dapil itu, penambahan dapil, cuma momennya ini, waktunya saya kira ini tidak tepat. Iya. Saya kira KPU harus mempersiapkan jauh sebelumnya. Jangan nanti di ujung baru tiba-tiba mau ada pemekaran. Kan selama ini kami sudah berinteraksi dengan dengan pemilih saya, dan kedekatan itu tidak oleh yang bisa mungkiri bahwa saya tidak dekat dengan masyarakat. Iya, kalau ada anggota DPR tidak dekat dengan masyarakat, ya jangan dipilih lagi. Makanya kalau saya Pak jujur, kenapa suara saya naik terus? Karena saya selalu dekat dengan wargaku. Iya, itulah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, terkait analisa KPU bahwa ini salah satu alasan kenapa dimekarkan, kenapa iya, karena memperkecil ruang-ruang terjadinya persoalan-persoalan pada saat penyelenggaraan pemilu. Saya kira ini juga menjadi, ini bukan tidak boleh disalahkan hanya karena luasnya wilayah, tetapi saya kira penyelenggara juga ini harus bagaimana mempersiapkan diri, karena jujur beberapa persoalan timbul di beberapa kecamatan tadi, salah satu contoh Tamalate, ada persoalan karena ada saja oknum penyelenggara pemilu yang mencoba bermain dengan calon. Ini menjadi persoalan yang menghambat. Sehingga kalau saya, ya bukan hanya persoalan dari luas wilayah yang dijadikan persoalan, tetapi persoalkan juga dari penyelenggara yang berinteraksi dengan calon-calon yang ada di Kota Makassar. Ya ini fakta Pak, fakta beberapa penyelenggara diberi sanksi, itu kan salah satu fakta. Nah inilah yang kita tidak inginkan ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kira secara pribadi teman-teman semua siap untuk adanya wacana pemekaran dapil, penataan dapil. Tetapi jangan sekarang, persiapkan setelah pileg. Jauh sebelumnya penyelenggara atau KPU dalam hal ini sudah mengumumkan bahwa 2 tahun pemilu yang akan datang kita akan mekarkan dapil. Kalau saya secara pribadi sebagai ketua partai Kota Makassar, selaku ketua PAN di Kota Makassar, saya bertanggung jawab terhadap bagaimana PAN bisa eksis di Kota Makassar. Iya. Saya kira insya Allah kita tunggu saja hasil bagaimana hasil dari KPU RI terkait usulan KPU Kota Makassar mengenai penataan dapil ini. Kalau saya dari fraksi PAN, dari Partai Amanat Nasional, siap untuk menghadapi pemilu 2024. Iya, siap. Iya. Tetapi dari berbagai saran teman-teman, kalau mudah-mudahan KPU bisa mempersiapkan, jangan sekarang, jangan di pemilu 2024. Iya, itu. Saya kira itu. Iya. Ya, ya kita sami'na wa ta'na. Apapun yang menjadi keputusan KPU, saya kira itu yang terbaik. Ya, insya Allah.
seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nurmal. Pasti yang terbaik untuk Makassar, untuk Kota Makassar. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Hamzah Hamid.